Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan saya bilangnya mau ini ya, apa namanya, yang video Zoom kita mau saya upload di YouTube, tapi menurut saya itu 1 jam lebih, jadi kalian mungkin gak bakal mau lihat gitu. Jadi saya inisiatif untuk ini aja ya, bikin lagi videonya sekitaran 15-20 menit, jadi kalian nggak terlalu bosan lihatnya gitu ya. Jadi kita lanjut, materinya itu adalah tentang materi biaya produksi ya. Seperti biasa akan ada greeting, selalu review, plus penjelasan materi, kuis, dan juga penutup. Oke, kita mulai dari greetings tadi sudah ya. Absen, silakan isi absen di WA ya, sudah saya masukkan linknya. Lalu nanti ada penyampaian KIKD, penyampaian tujuan pembelajaran, motivasi. Oke, ini KIKD-nya masih yang sama ya. Tujuan pelajarannya kita akan belajar tentang pengertian biaya, lalu belajar tentang biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, biaya marginal, dan kurva biaya produksi. Oke, kita next saja. Review dulu ya, review dulu. Jadi yang pertama itu kemarin kita sudah bahas mengenai kurva produksi ya. Kurva produksi itu adalah kurva kombinasi berbagai macam faktor produksi ya. Faktor produksi yang akan berpengaruh terhadap produksi kita nantinya gitu. Lalu kita juga sudah belajar tentang isokuan. Isokuan itu adalah kombinasi dua macam faktor produksi, tapi outputnya itu sama. Maksudnya kita nggak peduli berapa faktor produksi yang harus kita miliki, nggak peduli biayanya berapa, yang penting saya mau hari ini target 100 barang itu selesai. Biasanya seperti itu untuk isokuan ya. Jadi sesuai dengan target barangnya kalau untuk isokuan. Nah, berbeda dengan isokos, kita tidak peduli dengan target barangnya, tapi yang kita pedulikan adalah saya punya biaya segini. Misalkan saya punya biaya 100 juta. Nah, dari biaya 100 juta itu kita bisa beli apa aja, silakan dibeli. Nah, nanti berapa produksi per harinya ya tergantung dari berapa faktor produksi yang kita beli, biasa gitu ya. Jadi, apa hubungan antara isokuan dan isokos? Hubungannya adalah ketika kita pengen, misalkan produksi hari ini adalah 100 unit, lalu ternyata biaya yang kita keluarkan itu sesuai dengan budget kita. Misalkan budget kita itu adalah 100 juta, maka kita akan mendapatkan yang namanya keseimbangan produsen atau kepuasan produsen gitu. Jadi ketika barang yang kita pengen, target yang kita pengen sesuai dengan budget kita gitu. Jadi ketika isokuan bersinggungan dengan isokos, itulah hubungan antara isokuan dan isokos. Oke, itu hanya reviewnya aja. Lalu kita next ke materi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu biaya. Jadi dalam kurva isokuan dan isokos, kita sudah mempelajari bahwa dalam produksi barang itu kita memerlukan biaya, ya kan pasti. Memerlukan uang. Nah, jadi biaya itu apa sih? Nah, biaya itu adalah semua pengorbanan yang kita lakukan untuk proses produksi kita, gitu. Misalkan kalau misalkan mau buat sepatu, kita perlu beli karet, kita perlu beli kulit, dan lain sebagainya ya. Dan itu dinyatakan dalam satuan uang menurut harga pasar ya. Satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi, maksudnya itu adalah pengorbanan yang
sudah kita lakukan, maksudnya sudah kita bayar, maupun yang belum kita bayar tapi kita rencanakan akan kita bayar di kemudian hari. Itulah biaya gitu. Nah, biaya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah biaya tetap. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Lalu ada biaya variabel, ada biaya total, dan juga ada biaya rata-rata, dan terakhir adalah biaya marginal atau marginal cost. Oke, kita mulai dari biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Ya, biaya tetap itu adalah biaya yang intinya biayanya itu tidak dipengaruhi oleh produksi kita. Mau kita produksi 100 unit, mau kita produksi 1 juta unit, ya biaya yang kita keluarkan segitu-gitu aja. Gitu. Contohnya kayak biaya sewa gedung, ya kan? Mau kita pakai mau enggak, itu gedung tetap harus kita bayar, ya kan? Kayak misalkan pandemi nih, pandemi kan pasti gedung itu sepi, ya kan? Karena kebanyakan orang-orang kantor itu pasti pada kerja di rumah gitu. Apakah biaya gedung itu tidak kita bayar? Pasti kita bayar, ya kan? Kalau misalkan kita tidak membayar, nanti kita bisa diusir dari gedung itu gitu, dan kita udah nggak punya tempat buat kerja lagi gitu kan. Jadi mau dipakai mau enggak itu tetap dibayar gitu. Selain biaya gedung ada biaya lain, yaitu adalah utang bunga. Ya namanya ngutang, pasti orang yang ngutangin itu nggak peduli gitu, mau lo bangkrut, mau lo untungnya sedikit, yang penting lo harus bayar kan, kayak gitu kan. Ya, lalu yang ketiga ada gaji pegawai tetap. Ya, namanya pegawai, mau dia kerja mau enggak kan pasti dibayar, ya kan. Kalau misalkan pegawai produksi nih, kan kalau pas lagi pandemi itu kan dia nggak bisa produksi barang. Tapi apakah dia nggak digaji? Dia pasti tetap digaji gitu. Jadi mau produksi barang mau enggak dia digaji gitu. Terus yang terakhir ini nggak kelihatan ya. Yang terakhir itu adalah biaya pemeliharaan mesin gitu. Mesin kan tiap bulan harus tetap dipelihara ya, walaupun kita tidak menggunakannya, seperti itu. Itu biaya tetap. Lalu kita lanjut ke biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel itu adalah kebalikannya biaya tetap. Kalau biaya tetap itu kan mau kita pakai mau enggak, kita tetap bayar. Kalau biaya variabel itu yang kita keluarkan kalau misalkan kita produksi barang aja. Contohnya itu kayak kita mau bikin sendal. Kita mau bikin sendal kan kita baru tuh beli yang namanya karet, baru beli yang namanya mungkin buat pola sendalnya kita baru beli kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak produksi sendal, apakah kita akan beli itu? Kan pasti nggak gitu. Jadi kita hanya membeli itu ketika kita mau produksi barang gitu. Terus contoh lainnya, ketika kita mau produksi sendal, kita butuh apa nih? Misalkan kita butuh mesin, kita baru beli gitu. Kalau misalkan kita nggak butuh, ya ngapain kita beli gitu. Jadi itu yang berkaitan dengan produksi kita gitu ya. Nah, contohnya ini ada biaya bahan baku, tadi sudah saya jelaskan. Biaya air, ya kan, biaya air itu pasti ya. Kalau misalkan airnya nggak digunain, ya berarti pasti kita ngeluarin uang untuk BR-nya nggak banyak. Tapi kalau misalkan udah digunain, pasti kan tergantung pemakaian kita ya kan. Kalau air, kalau misalkan airnya itu banyak kita pakainya, pasti lebih banyak ya pengeluarannya. Kalau enggak, ya enggak gitu. Gaji pegawai harian. Gaji pegawai harian kan biasanya kadang kalau misalkan lagi lebaran gitu kan, banyak toko-toko baju itu yang banyak toko-toko baju itu yang banyak toko-toko baju yang banyak toko-toko baju yang ibaratnya tuh membutuhkan pegawai lebih. Nah, tapi kan pegawainya itu hanya dibutuhkan pada saat tertentu aja. Nah, itu gaji pegawai harian. Jadi
Kalau misalkan butuh, baru dia bayar. Kalau misalkan dia nggak butuh, ya dia nggak dibayar. Itu biaya variabel juga ya. Lalu ini nggak kelihatan ya, terakhir adalah biaya listrik. Jelas ya, kalau pemakaian kalian aja, kalau misalkan pakai listrik di rumah lagi banyak, ya berarti tagihannya gede. Kalau misalnya enggak, ya tagihannya kecil. Seperti itu. Ya. Terus kita lanjut ke biaya total. Apa itu biaya total? Biaya total adalah keseluruhan biaya-biaya yang sudah saya sebutkan tadi. Tadi ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, itu semuanya digabungkan. Itulah yang disebut dengan biaya total. Jadi, rumusnya adalah total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Oke, di sini saya ada contoh ya. Di sini misalkan kuantitasnya adalah 1 sampai 5, lalu biaya tetapnya adalah 550. Ya namanya biaya tetap itu pasti biayanya selalu sama ya. Nggak mungkin biayanya berubah-ubah, dia flat gitu. Kalau misalkan biaya gedung 1 bulannya 600.000, ya tiap bulan kamu bayarnya 600.000, mungkin kamu bayarnya lebih gitu. Kalau misalkan kamu lagi produksi barang, oh kamu make kamu nempatin nih gedungnya, kamu bayar lebih gitu kan, enggak, mau nempatin mau enggak pasti bayarnya segitu gitu. Nah ini biaya tetap, jadi tetap 550. Lalu biaya variabelnya atau ketika kita produksi Pocari Sweat, ternyata biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat Pocari Sweat itu, kalau misalkan hanya satu Pocari Sweat, biaya variabelnya nggak ada. Misalkan, kalau misalkan 2 itu ada 300, 3 550, 4 750, dan 5 1050. Oke, jadi bagaimana cara menghitung biaya totalnya? Cara menghitungnya tadi ya, biaya tetapnya ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetapnya di sini kita bisa lihat ada 550, 550 ditambah 0, jadinya di sini ada 550. Lalu yang kedua 550 ditambah 300, di sini ada 850. 550 ditambah 550, jadinya adalah 1100. 550 ditambah 750, jadinya adalah 1300. 550 ditambah 1050, jadinya adalah 1600. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Pertambahan dari biaya tetap dengan biaya variabel. Itulah biaya total. Lalu, seperti biasa kalian bisa bikin kurvanya. Di sini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi di sini adalah biaya. Lalu di sini adalah kuantitas ya. Di sini kuantitas. Kalian bisa titikin seperti biasa. Biayanya itu kita mulai dari biaya tetap ya. Kuantitasnya 0. Ketika 0, 550 berarti titiknya di sini. Kalian bisa lihat ya. Ketika 1, 550 berarti titiknya di sini. 2, 550 titiknya di sini, dan seterusnya. Inilah fixed cost. Jadi dia terus ya. Intinya adalah untuk fixed cost atau untuk kurva fixed cost biaya tetap, itu dia kurvanya bentuknya horizontal alias selalu lurus gitu. Lalu kita lanjut ke biaya variabel. Kuantitasnya 0, biaya variabelnya 0, jadi titiknya di sini. Kuantitasnya 1, biaya variabelnya 300, titiknya di sini ya. 1, 300 ya. Lalu kuantitasnya 2, biaya variabelnya 550, titiknya di sini. 2, 550, titiknya di sini. Lalu 3, 750, titiknya di sini. Ya, dan seterusnya. Ketika kita sambungkan, ini adalah variable cost. Ya. Ya, kita lanjut ke biaya total. Biaya total itu ketika kuantitasnya 0, 550, dia di sini. Ya. Ketika 1, 850, dia di sini. Ketika 2, 1100, dia di sini. Ya, ketika 3, 1300, dia di sini. Ketika 4, 1600, dia di sini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kurva ini? Yang bisa kita simpulkan adalah kurva TC selalu dimulai dari titik pertama kurva FC. Kamu bisa lihat di sini, ya. TC itu dimulai dari titik pertamanya kurva fixed cost. Itu akan selalu, ya. Itu ciri-ciri dari kurva biaya produksi 1. Jadi ada 2 kesimpulan ya dari kurva ini. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap itu dia bentuknya adalah horizontal, kurvanya horizontal. Terus yang kedua, untuk kurva total cost itu dia selalu dimulai dari titik di mana fixed cost pertama kali, yaitu di sini. Kalau
fixed cost-nya titiknya di 800, berarti dia akan mulai dari 800. Jadi dia tidak mungkin dimulai dari 0. Kecuali fixed cost-nya dimulai dari 0, tapi itu tidak mungkin. Gitu. Ya. Oke, kita next. Kita lanjut ke biaya rata-rata. Apa itu biaya rata-rata? Biaya rata-rata itu adalah biaya total kita dibagi dengan produksi kita berapa. Misalkan kita ngeluarin seluruh biayanya ada 100 juta. Lalu di dalam satu hari itu kita bisa produksi 100, berarti kan 100 juta dibagi 100 unit, hasilnya adalah 1 juta. Oh, jadi biaya rata-rata kita per produk itu adalah 1 juta. Gitu. Jadi, biaya rata-rata itu dibagi-bagi ya. Ada biaya tetap rata-rata, ada biaya variabel rata-rata, dan ada biaya rata-rata. Oke, biaya tetap rata-rata itu berarti fixed cost dibagi kuantitas ya. Jadi fixed cost kita kan, misalkan tadi fixed cost kita 550, kuantitas kita 1, berarti 550 bagi 1, gitu ya. Lalu biaya variabel juga sama, variabel cost dibagi kuantitas, biaya rata-rata itu tadi total cost dibagi kuantitas ya. Intinya adalah untuk rumus biaya rata-rata itu selalu dibagi kuantitas gitu. Itu yang harus kalian ingat. Pokoknya kalau udah ngomongin biaya rata-rata berarti dia dibagi kuantitas. Sekarang tinggal ditanya apa? Yang ditanya adalah biaya tetap rata-rata. Oh, berarti fixed cost-nya yang dibagi kuantitas. Kalau misalkan yang ditanya biaya variabel, oh berarti variable cost-nya dibagi kuantitas. Yang ditanya biaya total rata-rata berarti total cost-nya dibagi kuantitas. Gitu. Ya. Oke, kita next lagi ke biaya marginal. Apa itu biaya marginal? Biaya marginal adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan output. Gitu. Nah, rumusnya adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Oke, kita next lagi. Nah, ini adalah data dari Pocari Sweat ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini agak ketutupan tapi kita masih bisa bahas ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk average fixed cost, tadi kan saya bilang dia adalah fixed cost ya, dibagi dengan fixed cost ini. Ya, fixed cost ini dibagi dengan kuantitas. Ya, kamu bisa lihat di sini 550 fixed cost-nya dibagi 1, hasilnya adalah 550. Ini. Ya. Lalu 550 dibagi 2, hasilnya adalah 275. Lalu 550 bagi 3, hasilnya adalah 183,3 dan seterusnya. Gitu, ya. Lalu untuk variable cost atau biaya rata-rata variabel itu adalah variable cost dibagi dengan kuantitas. Ya, kamu bisa lihat dari variabelnya dia awalnya 300 dibagi 1, hasilnya di sini 300. Kamu bisa lihat. Lalu 550 yang kedua dibagi sama kuantitasnya ternyata 2, hasilnya adalah 275 dan seterusnya. Itu untuk variable cost, biaya rata-ratanya. Lalu biaya total rata-rata, nah di sini udah ada biaya totalnya. Biaya totalnya adalah 850. 850 dibagi 1 itu adalah 850. 1100 dibagi 2 itu adalah 550 dan seterusnya ya. Tinggal dibagi kuantitas saja gitu. Ada pertanyaan nanti, Bu, kenapa yang atasnya strip? Ya, atasnya strip karena memang kuantitas 0 itu ya sebenarnya nggak ada. Yang namanya kita produksi barang, pasti kuantitasnya itu dimulai dari 1. Kita pasti produksi 1 sampai ke 8 gitu. Jadi, kalau misalkan ada kuantitas 0, kita strip aja seperti ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke biaya marginal. Biaya marginal kenapa bisa dapat 300? Dapat dari sini. Biaya marginal itu kan tadi adalah delta TC. Delta TC dibagi dengan delta Q ya. Nah, delta TC itu ini. 850 dikurangi 550. Inilah delta TC. Berarti ini adalah 300. Lalu dibagi dengan delta Q. Ini dikurang ini. 1 dikurang 0. 1 dikurang 0 adalah 1. Jadi 300 dibagi 1 hasilnya adalah 300. Oke, lanjut lagi nih. Yang ini sekarang 1100 dikurang 850 hasilnya adalah 250. Lalu 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi 250 dibagi 1 250. Lanjut lagi 1300 dikurangi 1100 hasilnya adalah 200.
Lalu 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Jadi 200 dibagi 1 hasilnya 200. Seperti itu. Ya, sudah paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana untuk membuat yang namanya kurvanya? Nah, kurvanya di sini seperti biasa, di sini adalah biaya dan di sini adalah kuantitas ya. Itu nggak terlalu kelihatan. Oke, kita coba buat kurvanya. Jadi dimulai dari biaya tetap rata-rata dulu ya. Rata-rata tetap itu 1.550, berarti titiknya di sini. Lalu 2, 275, titiknya di sini. Jangan tinggal titikin aja. 3, 183, titiknya di sini. Dan seterusnya ya, kalian tinggal titikin aja. Nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah fixed cost. Nggak terlalu kelihatan ya. Tapi nanti di PPT saya bakalan kelihatan. Lanjut. Variable cost. Variable cost itu 1.300, titiknya di sini. Ya. Lalu 2.275, titiknya di sini. Lalu 3.250, titiknya di sini, dan seterusnya ya. Yang bisa bikin. Nah, ini adalah average variable cost. Lalu lanjut, biaya total rata-rata atau average cost. Average cost itu adalah 1.850, titiknya di sini ya. 2.550, titiknya di sini. 3.550, dan seterusnya ya. Kalian tinggal titikin. Nah, inilah average cost. Lalu biaya marginal 1.300, berarti titiknya di sini. 2.250, titiknya di sini. 3.200, titiknya di sini ya. Lalu 4.300, titiknya di sini. Lalu 5.500, titiknya di sini. Ya, dan seterusnya. Inilah marginal cost. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari biaya produksi kedua ini, kurva biaya produksi kedua ini, yang bisa kita simpulkan adalah pertama, kurva MC itu memotong AVC di saat AVC minimum. Kalian bisa lihat AVC-nya itu berada dalam kondisi dia sangat turun. Ketika AVC-nya berada di dalam kondisi dia sangat turun, berarti dia sedang minimum. Dan kalian bisa lihat di sini kurva MC-nya memotong nih ya. Di yang saya lingkarin, dia memotong. Jadi artinya apa? Kurva MC memotong AVC saat AVC minimum. Begitupun dengan kurva AC. MC juga memotong AC saat AC minimum. Kalian bisa lihat dia berada di titik terendah ya. Dan MC memotongnya gitu. Jadi itulah yang bisa kita simpulkan. Yang bisa kita simpulkan itu ada dua. Jadi satu ya. Kurva MC memotong kurva AC dan kurva AVC itu saat mereka berdua berada di titik minimum. Lalu yang kedua, itu kalian bisa lihat kurva AC selalu berada di atas kurva AVC. Jadi kalian jangan kebalik kalau bikin kurva. Kalau bikin kurva itu AC-nya di atas, AVC-nya di bawah. Lalu yang ketiga adalah kurva. Yang ketiga adalah kurva fixed cost atau average fixed cost itu dia selalu turun. Kalian bisa lihat dia selalu turun. Di sini dia selalu turun. Ya. Berbeda dengan fixed cost. Kalau fixed cost dia horizontal, kalau average fixed cost dia selalu turun. Jadi dia tidak mungkin naik. Dia selalu turun. Gitu. Selebihnya untuk kurva MC, AC, dan AVC bentuknya adalah U. Kalian bisa lihat dia berbentuk U. MC juga berbentuk U dan AVC juga berbentuk U. Gitu ya, itu yang harus kalian ingat. Oke, itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan kerjakan kuis dan tugasnya, saya tunggu ya. Digecer batas waktunya sampai hari ini jam 9 malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.